Assalamualaikum semuanya. Dalam video kali ini kita akan belajar membuat siklus akuntansi mulai dari jurnal umum sampai dengan laporan keuangan dengan menggunakan fitur-fitur di Excel. Di sini saya menggunakan contoh soal dari CV Amijaya. Untuk link soalnya ada di deskripsi video. Untuk langkah pertama kita membuat nama dan nomor rekening. Tapi karena di contoh soal yang dari CV Amijaya sudah terdapat neraca saldo awalnya, berarti di situ sudah tercantum nomor dan nama rekeningnya. Jadi kita membuat jurnal umumnya sampai laporan keuangan, kita akan menggunakan nama dan nomor rekening yang sudah tercantum atau sudah ada di neraca saldo awal dari CV Amijaya. Di sini sudah saya salin informasi neraca saldo awal dari CV Amijaya per periode 15 April 2005. Jadi langsung saja kita membuat jurnal umum untuk periode transaksi dari 16 April sampai dengan 30 April 2005. Pertama kita beri judul sheet jurnal umum. Kemudian buat format jurnal umum seperti pada video. Kurang lebih seperti ini untuk format jurnal umum. Kemudian untuk mengisi jurnal umum, pertama kita upload terlebih dahulu neraca saldo awal dari akun pertama sampai dengan akun terakhir, dan pada bagian name box kita beri nama neraca saldo awal, lalu enter. Lalu pada kolom nama akun kita masukkan rumus VLOOKUP, buka kurung, klik tanda pada nomor akun atau kolom D8, tanda semikolon, lalu masukkan tabel yang sudah diberi nama tadi, yaitu NS awal atau neraca saldo awal. Kemudian tanda semikolon lagi, lalu angka 2. Untuk angka 2 artinya kita ambil data dari tabel neraca saldo awal untuk kolom kedua atau nama akun. Masukkan kembali tanda semikolon, kemudian angka 0 dan tutup kurung, lalu enter. Lalu copy rumus sesuai dengan kebutuhan. Untuk mengisi nama akun, kita perlu menambahkan nomor akun pada bagian ref. Misal 1101 untuk kas, lalu enter. 1102 untuk akun piutang. Jadi kalian hanya perlu mengisi nomor akun, maka secara otomatis pada kolom nama akun akan terisi nama akun sesuai dengan nomor akun yang kalian masukkan. Pada transaksi pertama pencatatan pada akun kas dan modal AMI. Jadi di sini saya mengganti piutang menjadi modal AMI dengan nomor akun
3101 dengan masing-masing saldo pada debit dan kredit sebesar Rp4.000.000. Kemudian ganti format pada kolom debit dan kredit menjadi akunting agar secara otomatis nominalnya terisi dengan format rupiah. Jangan lupa diisi tanggal untuk setiap transaksi. Lalu masukkan semua pencatatan pada jurnal umum dari setiap transaksi. Saya percepat ya teman-teman. Lalu jumlahkan saldo pada debit dan kredit dengan menggunakan rumus autosum. Lalu ganti format pada kolom tanggal dengan menggunakan format date seperti pada video. Lalu rapikan tabel pada jurnal umum seperti pada video. Saya percepat ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk pembuatan jurnal umum pada CV Amijaya. Setelah membuat jurnal umum, kita membuat buku besar. Pertama, kita ganti nama sheetnya terlebih dahulu dengan cara klik 2 kali. Kita ubah menjadi buku besar. Lalu buat tabel buku besar dengan isi pertama nomor akun, nama akun, kemudian kolom neraca saldo awal, kemudian untuk saldo buku besarnya, dan kemudian untuk saldo buku besar akhir setelah diakumulasi dengan neraca saldo awal. Untuk mengisi nomor akun dan nama akun, kita copy dari sheet neraca saldo awal dan nama akun. Kita copy dengan menggunakan Ctrl+V. Dan kita paste pada bagian nomor akun di dalam sheet buku besar. Untuk mengisi kolom neraca saldo awal pada buku besar, kita ambil data dari saldo pada sheet neraca saldo awal dan nama akun. Untuk mengisi kolom buku besar, di sini mengisi debit terlebih dahulu
dengan menggunakan rumus sum if, kemudian buka kurung, kemudian blok nama akun pada sheet jurnal umum. Kemudian kunci dengan menggunakan F4, lalu masukkan tanda semikolon, kembali ke sheet buku besar, kemudian klik nama akun atau akun kas atau pada kolom D7. Kemudian masukkan kembali tanda semikolon, kemudian diblok saldo pada kolom debit untuk mengambil data atau menjumlahkan data pada setiap akun, lalu tutup kurung dan enter. Untuk mengisi nominal pada kredit, rumusnya sama dengan rumus debit tadi, yaitu dengan menggunakan rumus sum if, kemudian buka kurung dan blok nama akun pada sheet jurnal umum. Dan kunci dengan menggunakan F4. Kemudian masukkan tanda semikolon dan klik nama akun pada sheet buku besar atau pada kolom C7. Kemudian masukkan kembali tanda semikolon dan blok pada kolom kredit di jurnal umum untuk mengambil data jumlah nominal pada setiap akun dari jurnal umum, dan kunci menggunakan F4, tutup kurung, lalu enter. Jangan lupa untuk mengganti format pada debit dan kredit dengan menggunakan format accounting agar pencatatan terlihat lebih rapi. Lalu copy rumus dengan cara klik 2 kali. Setelah muncul tanda plus hitam, maka secara otomatis nominal pada setiap akun akan tercatat. Kemudian menghitung saldo buku besar dengan cara mengakumulasi antara saldo pada neraca saldo awal dan saldo pada buku besar terbaru. Hitung dengan rumus if. Dengan logical testnya, jika saldo debit pada neraca saldo awal ditambah dengan saldo debit pada buku besar terbaru lebih besar dari saldo kredit pada neraca saldo awal ditambah dengan saldo kredit pada buku besar terbaru, maka hitung saldo dengan cara debit pada neraca saldo awal ditambah dengan debit pada buku besar terbaru dikurangi dengan saldo kredit pada neraca saldo awal dan dikurangi saldo kredit pada buku besar terbaru. Lalu masukkan tanda semikolon, 0, tutup kurung, lalu enter, dan akan muncul hasilnya seperti pada video. Untuk saldo kredit rumusnya sama dengan menggunakan rumus if. Dengan logical testnya, jika saldo kredit pada neraca saldo awal ditambah dengan saldo kredit pada buku besar terbaru lebih besar dari saldo debit pada neraca saldo awal ditambah dengan saldo debit pada buku besar terbaru, maka hitung saldo dengan cara kredit pada neraca saldo awal ditambah dengan kredit pada buku besar terbaru dikurangi dengan saldo debit pada neraca saldo awal dikurangi dengan saldo debit pada buku besar terbaru.
kemudian tanda semikolon 0 tutup kurung lalu enter. Lalu copy rumus dengan mengklik tanda plus hitam. Kemudian jumlahkan saldo pada setiap kolom pada buku besar dengan rumus autosum seperti pada video. Maka saldo pada debit dan kredit berjumlah masing-masing 61.300.000. Nantinya saldo ini kita pindahkan ke neraca saldo sebelum penyesuaian. Langkah selanjutnya membuat neraca saldo sebelum penyesuaian per 30 April 2005. Pertama, kita rename terlebih dahulu nama sheetnya, kita ganti menjadi NS sebelum penyesuaian. Kemudian kita isi nomor rekening dan nama akun dengan ambil data dari sheet neraca saldo awal dan nama akun dengan kita copy paste seperti pada video. Untuk mengisi kolom debit dan kredit, kita mengambil saldo dari sheet buku besar seperti yang ditunjukkan pada video. Pertama pada debit kita menggunakan rumus VLOOKUP, buka kurung, kemudian klik nomor akun atau kolom B7, masukkan tanda semikolon, lalu blok tabel pada sheet buku besar. Lalu kunci menggunakan F4, tanda semikolon lagi, dan kita masukkan angka 7, artinya kita ambil data pada kolom ke-7, kemudian tanda semikolon 0 tutup kurung dan enter. Hasilnya seperti pada gambar. Untuk kredit juga sama, menggunakan rumus VLOOKUP, buka kurung, kemudian klik kolom B7 atau nomor rekening, lalu kita blok kembali tabel pada buku besar, kita kunci menggunakan F4, masukkan tanda semikolon dan masukkan angka 8, atau kita ambil data pada kolom 8 lalu semikolon dan 0 tutup kurung lalu enter. Lalu kita ganti format dengan menggunakan accounting, lalu kita copy dengan klik 2 kali setelah muncul tanda plus seperti pada video. Selanjutnya kita jumlah saldo pada debit dan kredit dengan menggunakan rumus autosum seperti pada video. Langkah selanjutnya kita membuat jurnal penyesuaian dengan format seperti pada video ya teman-teman. Pertama kita rename terlebih dahulu nama sheetnya, kita ganti menjadi jurnal penyesuaian. Lalu kita isi tanggal transaksi penyesuaiannya. Untuk mengisi nama akun, rumusnya kita sama, menggunakan seperti pada mengisi jurnal umum tadi.
Langsung saja kita isi kolom nama akun dengan rumus VLOOKUP, kemudian buka kurung dan klik kolom untuk mengisi nomor akun atau kolom D7, lalu tanda semikolon dan ketik data yang sudah kita masukkan, neraca saldo awal. Lalu masukkan lagi tanda semikolon, klik angka 2 semikolon 0 tutup kurung lalu enter. Kemudian kita copy sesuai dengan kebutuhan. Lalu kita masukkan nomor akun, pada tanggal 30 April tahun 2005. Pertama, nomor akun 1102 atau akun piutang. Yang kedua, nomor akun 4101 atau pendapatan jasa, dengan saldo masing-masing 250.000. Lalu kita lanjutkan sampai dengan transaksinya selesai. Langkah selanjutnya kita membuat neraca lajur. Untuk format neraca lajur seperti pada video ya teman-teman. Langkah pertama kita ganti rename menjadi neraca lajur. Lalu untuk mengisi nomor akun dan nama akun serta saldo pada neraca saldo sebelum penyesuaian, kita ambil data dari sheet neraca saldo penyesuaian dengan cara copy paste. Untuk mengisi kolom jurnal penyesuaian, kita ambil data dari sheet jurnal penyesuaian dengan menggunakan rumus SUMIF. Buka kurung, kemudian blok nama akun pada sheet jurnal penyesuaian dan kita kunci menggunakan F4. Lalu masukkan tanda semikolon dan klik nama akun atau pada kolom C7. Lalu tanda semikolon lagi dan kita blok pada akun yang akan kita masukkan, yaitu akun debit. Kemudian kita kunci menggunakan F4. Rumusnya sama juga untuk kolom kredit, cuman berbeda pada bagian blok pada kolom kredit. Kemudian kita enter. Lalu kita copy rumus dengan cara blok kolom debit dan kredit. Setelah muncul tanda plus hitam, kita klik 2 kali. Lalu kita rapikan. Untuk mengisi neraca saldo setelah penyesuaian atau NSSP, kita menggunakan rumus IF.
dengan logical testnya, jika saldo debit pada neraca sebelum penyesuaian ditambah dengan saldo debit pada jurnal penyesuaian lebih besar dari saldo kredit pada neraca sebelum penyesuaian ditambah dengan kredit pada jurnal penyesuaian. Maka hitung saldo dengan cara saldo debit pada NS sebelum penyesuaian ditambah dengan saldo debit pada jurnal penyesuaian, kemudian dikurangi dengan kredit pada NS sebelum penyesuaian, dan dikurangi lagi dengan saldo kredit pada jurnal penyesuaian. Kemudian enter. Untuk kolom kredit juga sama dengan menggunakan rumus if. Dengan logical testnya, jika saldo kredit pada NS sebelum penyesuaian ditambah dengan saldo kredit pada jurnal penyesuaian lebih besar dari saldo debit pada NS sebelum penyesuaian ditambah dengan saldo debit pada jurnal penyesuaian, maka hitung saldo dengan cara kredit pada NS sebelum penyesuaian ditambah dengan kredit pada jurnal penyesuaian dikurangkan dengan saldo debit pada NS sebelum penyesuaian dan dikurangkan kembali dengan saldo debit pada jurnal penyesuaian, lalu masukkan tanda semikolon, 0 tutup kurung, dan enter. Kemudian kita copy dengan cara blok kolom debit dan kredit, lalu klik 2 kali seperti pada video. Lalu kita rapikan ya teman-teman. Untuk mengisi kolom laba rugi, kita hanya akan menyalin pada akun pendapatan dan beban-beban atau yang berawalan nomor 4 dan 5 dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Buka kurung, lalu kita klik nomor akun atau kolom B16, lalu tanda semikolon, lalu kita blok semua kolom di sebelah laba rugi, lalu masukkan tanda semikolon lagi dan kita masukkan angka 7 atau pada kolom 7, semikolon 0, lalu enter. Begitu juga untuk pada kolom kredit. Lalu pada kolom neraca kita hanya perlu memasukkan nomor akun dengan awalan 1, 2, dan 3 dengan rumus yang sama, yaitu VLOOKUP, dan dengan cara yang sama.
Lalu kita jumlahkan semua pada setiap kolomnya. Setelah kita jumlahkan pada kolom laba rugi, kita dapat menghitung laba atau rugi pada CV AMI Jaya dengan cara kita selisihkan antara jumlah kredit pada kolom laba rugi, yaitu sebesar 10.950, dikurangkan dengan saldo debit pada kolom laba rugi, dikurangkan dengan saldo 5.400, dan ketemu hasil 5.550 atau ketemunya itu laba. Jadi total pendapatannya itu pada CV AMI Jaya 5.550. Kemudian pada kolom neraca, antara saldo debit dan kredit kan belum seimbang. Untuk membalanskan atau agar saldonya itu sama, kita tambahkan laba pada sisi kredit pada kolom neraca. Jadi 51.300 ditambah dengan 5.550, kita tambahkan ketemu saldo 56.850. Dari pembuatan neraca lacur ini dapat kita ketahui pada CV AMI Jaya mendapatkan pendapatan atau laba sebesar 5.550, dan total aset pada CV AMI Jaya sama dengan kewajiban dan modal sebesar masing-masing 56.850. Selanjutnya kita akan menyusun laporan keuangan atau langkah terakhir dari siklus akuntansi yang terdiri dari laporan laba rugi, perubahan modal, dan balance sheet. Pertama kita akan membuat laporan laba rugi dari CV AMI Jaya terlebih dahulu. Pada laporan laba rugi terdiri dari akun pendapatan dan beban. Kita ambil saldonya dengan menggunakan rumus VLOOKUP seperti pada sebelum-sebelumnya. Saya percepat ya teman-teman.
Jadi dapat kita ketahui total pendapatan sebesar 10.950 dikurangkan dengan total beban sebesar 5.400, dan hasilnya dengan laba bersih atau laba sebelum pajak sebesar 5.550. Selanjutnya kita membuat perubahan modal pada CV AMI Jaya per 30 April 2005 dengan format seperti pada berikut. Modal awal kita ambil saldo dari neraca lacur pada akun modal AMI. Kita salin dan kita tempel pada perubahan modal. Lalu untuk laba bersih kita ambil dari laporan laba rugi yang berada di atas laporan perubahan modal. Untuk akun drive-nya kita ambil dari neraca lacur pada akun drive AMI dengan saldo sebesar 4.200.000. Lalu kita kurangkan antara laba bersih dan priv atau pengeluaran pribadi. Kita kurangkan pada kolom penambahan modal, dan hasilnya saldo sebesar 1.350.000. Kemudian kita tambahkan saldo modal awal AMI dengan penambahan modal. Jadi 48.600 ditambah dengan 1.350 dan hasilnya sebesar 49.950. Jadi untuk balance pada 30 April 2005 perubahan modalnya itu sebesar 49.950. Selanjutnya kita membuat balance sheet dengan format aset sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Untuk lengkapnya ada di video ya teman-teman.
Lalu kita isi saldo pada masing-masing akun dengan rumus VLOOKUP seperti tadi. Untuk saldo modal AMI kita ambil dari laporan perubahan modal sebesar 49.950.000. Jadi balance sheet pada CV AMI dengan masing-masing saldo pada total harta lancar sebesar 17.650 dan total harta tidak lancar sebesar 35 juta dan hutang lancar sebesar 2.700.000 dan total modal sebesar 49.950. Jadi total harta sama dengan total hutang dan modal dengan masing-masing saldo sebesar 52.650. Jadi balance ya teman-teman. Demikian video pembahasan pembuatan siklus akuntansi dengan menggunakan Excel. Akhir kata, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.